hukum tata pemerintahan heterogen. Hukum tata pemerintahan dalam konteks heterogen itu merupakan keseluruhan aturan yang dibentuk oleh organisasi pemerintahan negara hingga organisasi pemerintahan daerah, meliputi organisasi pemerintahan provinsi, kabupaten kota, desa, dan juga kelurahan, melalui proses dan teknik tertentu. Isi dari hukum tata pemerintahan dalam konteks heterogen adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara, berikut dengan hubungan antar organisasi tersebut, yang meliputi organisasi pemerintahan pusat, organisasi pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, organisasi pemerintahan kecamatan, dan organisasi pemerintahan kelurahan, serta organisasi pemerintahan desa. Yang kedua, HTP otonom. Sesuai dengan namanya, otonom adalah kegiatan yang mengelola suatu wilayah tersebut sesuai dengan tindakannya dia sendiri. Sehingga pengertian dari HTP otonom ini adalah suatu hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk mengembangkan dari suatu wilayah yang ia pimpin tersebut. Contoh-contoh dari HTP otonom ini adalah Undang-Undang Nomor 23 2014 mengenai pemerintahan daerah, dan itu dapat meliputi pusat, kabupaten kota, ataupun desa. Pembahasan selanjutnya adalah subjek dari hukum tata pemerintahan. Nah, hukum tata pemerintahan itu sendiri adalah hukum-hukum yang mengatur segala urusan tindak tanduk atau perbuatan dari pemerintah itu sendiri, yang mana pemerintah menjalankan tugasnya yang khusus itu begitu. Nah, pemerintah sendiri juga dapat diartikan sebagai para pejabat publik yang menjalankan pemerintahan begitu. Sedangkan istilahnya pejabat publik itu memiliki tugas yang dibedakan berdasarkan status maupun kedudukannya. Nah, yang pertama itu adalah pegawai negeri. Nah, pegawai negeri sendiri adalah masyarakat yang diangkat oleh pemerintahan yang sah begitu, atau penyelenggara pemerintah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan akhirnya mereka diangkat sebagai pegawai negeri begitu. Yang selanjutnya jabatan-jabatan. Nah, jabatan-jabatan di sini adalah jabatan-jabatan pemerintah begitu, dalam lingkup pemerintahan. Kedudukannya juga menunjukkan tugas, tanggung jawab begitu. Kedudukan ini juga atau jabatan-jabatan pemerintah ini juga adalah jabatan non politis, artinya tidak ada keterkaitan atau kontrak dari partai politik begitu katakanlah. Yang selanjutnya adalah dinas, jabatan publik maupun BUMN. Nah, di sini lebih menekankan kepada organisasi dari pemerintah itu sendiri begitu, yang lebih spesifik atau spesialis mengurusi atau menangani suatu kebutuhan dari masyarakat begitu. Nah, dinas publik, jabatan atau publik atau BUMN sendiri ini menyelenggarakan segala kepentingan publik, artinya ketika masyarakat membutuhkan sesuatu itu berada di area atau pemerintahan ini begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum tata pemerintahan atau HTP yang selanjutnya, yaitu jabatan publik. Jabatan publik merupakan kesatuan atau gabungan dari organisasi aparatur pemerintahan yang terdiri dari beberapa bidang urusan pemerintahan yang bulat, yang berhubungan secara langsung satu sama lain, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Jabatan publik ini melayani masyarakat secara langsung serta mempunyai anggaran belanja atau pendapatannya sendiri. Jabatan publik ini bertanggung jawab kepada seorang menteri, di mana jabatan publik ini merupakan suatu organisasi yang memang tugasnya berhubungan dengan kekayaan yang dimiliki negara ataupun suatu daerah. Jabatan publik ini mempunyai hak untuk memiliki serta menguasai kekayaan negara ataupun suatu daerah, yang oleh sebab itu dengan tugas-tugas tersebut muncullah kewajiban untuk memelihara dan menyimpan kekayaan tersebut. Subjek selanjutnya yaitu badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah BUMN atau BUMD. Badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah mempunyai kedudukan yang sama, di mana
sama-sama mempunyai jabatan atau dinas publik yang sama. Yang menjadi perbedaan di antara BUMN dan BUMD ini hanya terletak pada tugas-tugas yang diselenggarakan ataupun yang dilaksanakan tidak saja untuk kepentingan umum, tetapi badan ini juga dibebani tugas yang lain yang bersifat berorientasi kepada keuntungan. Kemudian badan usaha milik negara ataupun BUMN dan BUMD ini memiliki hak untuk melakukan atau menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan sifat tugasnya yang profit oriented atau berorientasi kepada keuntungan. Tetapi dengan hak-hak itu pula melahirkan sebuah kewajiban untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Apa sih yang membedakan BUMN dan BUMD ini? BUMN ini merupakan badan usaha milik negara di mana secara langsung dipimpin oleh Menteri BUMN. Sedangkan BUMD ini merupakan cabang atau bagian dari badan usaha milik negara ini. Kemudian badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ini memang berurusan mengenai hal-hal seperti kekayaan ataupun sumber daya yang dimiliki oleh negara ataupun suatu daerah. Subjek hukum tata pemerintahan selanjutnya yaitu negara. Seperti namanya, hukum tata pemerintahan, di mana negara yang memiliki suatu pemerintahan sudah pasti menjadi subjek dari HTP ini. Negara yang merupakan kesatuan wilayah hukum yang didiami oleh masyarakat atau sekumpulan rakyat, maka negara ini mempunyai hak dan kewajibannya, di mana hak atau kewenangan dari sebuah negara yaitu hak untuk melindungi, mengurusi, serta mengatur warga negaranya sendiri. Jika ada hak, maka negara juga mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban negara yaitu melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka menyenangkan kepentingan umum, seperti mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. Jika hak negara dilaksanakan, maka kewajiban negara pun harus dilaksanakan. Jadi, jika negara memiliki hak, maka negara pasti memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada masyarakatnya. Pengertian dari sumber hukum HTP, di mana isi dan bentuk aturan hukum itu berlaku dan ditaati secara umum. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dalam hal konkret tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Sumber hukum material terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber hukum historis. Yang kedua, sumber hukum sosiologis. Dan yang ketiga, sumber hukum filosofis. Sumber hukum historis meliputi undang-undang dan sistem hukum yang tertulis berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Dokumen-dokumen surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau sebagai pendukung dan atau sebagai pengenal pada masa hukum yang berlaku di masa lampau. Selanjutnya ada sumber hukum secara sosiologis. Sumber hukum itu lebih menyorot pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, sumber ini juga merupakan faktor dalam masyarakat yang meliputi pandangan dalam ekonomis, agamis, dan psikologis. Selanjutnya ada sumber hukum filosofis. Ada dua faktor penting dalam sumber hukum ini. Yang pertama itu hukum disebut sebagai menciptakan keadilan, maka secara filosofis dianggap adil dan dijadikan sebagai sumber hukum. Yang selanjutnya, faktor yang mendorong orang untuk tunduk pada hukum yaitu karena hukum secara dasarnya dibuat untuk ditaati oleh masyarakat, maka harus diperhatikan juga dalam pembuatan hukum itu secara hukum positif. Selanjutnya, sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau sudah ada dan dibuatnya itu melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum ini itu menjadi berlaku untuk umum dan ditaatinya juga untuk umum.